Nah, teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan salah satu transformasi geometri yang paling sering kita lakukan tanpa sadar, yaitu translasi atau pergeseran. Kalau transformasi lain bisa memutar atau membalik suatu objek, translasi hanya memindahkan posisi objek dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa mengubah bentuk, ukuran, maupun arahnya. Supaya lebih mudah dibayangkan, coba kita lihat buku yang ada di meja kita. Misalnya nih, buku itu kita geser ke kanan. Nah, selama buku itu nggak kita putar atau nggak kita balik, maka yang berubah hanya letaknya saja kan. Bentuknya tetap sama, ukurannya tetap sama, dan juga arahnya juga tetap sama. Dan inilah inti dari translasi. Kalau diibaratkan, ini seperti fitur drag pada HP atau laptop. Ikon aplikasinya tetap aman, tetap sama, hanya posisinya saja berpindah. Dalam matematika, translasi adalah perpindahan suatu titik menggunakan sebuah vektor. Nah, sederhananya, vektor ini berfungsi sebagai petunjuk arah gitu. Berapa langkah sih harus ke kanan, ke kiri, ke atas, atau ke bawah? Sesuai petunjuk tersebut, kita memperoleh bayangan dari titik atau bangun semula. Nah, maka dari itu, jika saya harus merangkum translasi dalam satu kalimat, translasi adalah proses menggeser suatu objek ke posisi yang baru tanpa mengubah bentuk, ukuran, maupun arahnya. Yang secara matematis, translasi dituliskan dengan vektor A, B atau vektor matriks yang AB gitu, kayak seperti yang bisa kita lihat di gambar ini. Yang artinya, setiap titik digeser sejauh A satuan pada sumbu X dan B satuan pada sumbu Y. Dan jika nilai A-nya itu positif, titiknya akan bergeser ke kanan. Jika negatif, titik bergeser ke kiri. Jadi, A ini lebih ke sumbu yang horizontal, yang sumbu X. Sementara itu, jika nilai B positif, titiknya bergeser ke atas. Dan kebalikannya, jika negatif, titiknya bergeser ke bawah, alias secara vertikal dengan sumbu Y. Contohnya semisal titik A berada di koordinat 2,3. Jika ditranslasikan oleh vektor 4,2, maka koordinat barunya menjadi 2 tambah 4 bagian X-nya, atau X-aksen, kemudian 3-nya ditambah 2, jadinya 5, alias sebagai Y-aksennya. Maka dari itu, titik A berpindah dari 2,3 menjadi 6,5.